Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Halo sahabat sehat, kembali lagi di podcast kesehatan bersama RSUD 45 Kuningan. Hari ini bersama saya, host hari ini Dr. Ayudia, akan menemani dan ngobrol tentang penyakit pada perempuan, yaitu kanker serviks tentunya. Penyakit yang mungkin banyak orang tahu, tapi dampaknya luar biasa. Di sini saya nggak sendirian. Tentunya ada dokter Laura, spesialis obgyn, pagi dok, Selamat pagi. yang sudah menangani banyak kasus kesehatan reproduksi pada wanita. Hari ini kita akan gali tentang kanker serviks dan ngobrol-ngobrol supaya teman-teman semua bisa lebih aware dan lebih peduli tentang kanker serviks. Iya dok, pagi dok. Selamat pagi, Iya. Terima kasih sudah boleh bergabung dengan podcast RSUD 45. Gimana dok hari ini, sehat dok? Sehat. Ya, maaf terlambat. Iya, langsung aja kita mulai obrolannya ya teman-teman. Mungkin kita awal-awal ini pengenalan tentang kanker serviksnya sendiri ya dok ya. Mungkin belum orang tahu tentang kanker serviks itu sendiri. Mungkin bisa dijelaskan dok pengertian kanker serviks itu seperti apa? Ya, jadi kanker serviks itu adalah suatu perubahan pada sel-sel yang normal di bagian dari organ reproduksi wanita, yaitu di bagian leher rahim, yang sifatnya ke arah ganas dan disebabkan oleh virus namanya virus human papilloma virus. Iya, jadi begitu ya dok ya. Jadi mungkin suatu kanker ya dok di leher rahim. Nah kalau bicara tentang serviks itu sendiri dok, di bagian mana sih dok supaya kita mungkin lebih kebayang? Mohon dijelaskan. Ya, ini gambar organ reproduksi wanita ya. Ya, mulut rahim itu ada di sini, yaitu di bagian ini rahim, tempat tinggal bayi, kemudian ini indung telur, tangkai tuba, tempat pertemuan sel sperma dan sel telur, vagina ya, tempat tiang senggama. Nah, mulut rahim itu ini, yaitu bagian yang menjorok dari rahim ke arah vagina ya. Ya, yaitu tempat masuknya virus human papilloma virus itu pada saat hubungan seksual yang pertama. Berarti di sini ya dok ya, dekat vagina sendiri ya. Iya, itu virusnya menyerang bagian mulut rahim atau serviks ini. Oke, begitu ya teman-teman. Jadi mungkin sekarang bisa lebih kebayang dok serviks itu di mana. Oke, biasanya dok kalau orang-orang yang terkena kanker serviks itu mungkin awal gejala yang muncul apa dok yang bisa kita notice? Ya, untuk gejala kanker serviks sebenarnya gejala awal itu tidak ada ya, tidak bergejala, yaitu pada saat lesi prakanker atau sebelum menjadi kanker. Ya, lesi prakanker itu perjalanan penyakitnya biasanya itu pada saat wanita berhubungan seksual yang pertama kali, virus akan masuk ke mulut rahim ini, dan di situ kalau imun tubuhnya sedang baik, biasanya akan hilang dalam 2 tahun. Tapi kalau imun tubuh wanita itu tidak baik, dia akan menetap di sini, kemudian berkembang sangat lama perjalanannya, hingga 17 tahun perjalanan penyakitnya, sampai akhirnya nanti dia akan timbul gejala. Biasanya wanita-wanita yang timbul gejala, yaitu keputihan, nyeri perut bagian bawah, atau perdarahan yang di luar siklus haid, atau postmenopausal bleeding, sudah menopause tapi terus berdarah, atau postcoital bleeding, yaitu setelah senggama pada saat ditarik penisnya berdarah. Itu adalah gejala dari kanker leher rahim. Biasanya kalau sudah bergejala itu sudah stadium 2 ke atas. Jadi sebelum ke stadium 2 ini, stadium awal sampai perjalanannya itu sangat panjang, sekitar 17 tahun. Nah, kanker serviks ini adalah satu-satunya kanker yang dapat dicegah ya, yaitu pencegahan primer dan pencegahan sekunder. Pencegahan primer yaitu dengan vaksinasi human papilloma virus. Pencegahan sekunder yaitu dengan pemeriksaan IVA test atau pap smear atau HPV DNA test atau gabungan dari pap smear dan HPV DNA test. Nah, ini dapat dilakukan sejak pertama kali berhubungan atau sebaiknya dilakukan rutin 3 tahun setelah hubungan seks yang pertama atau mulai usia 21 tahun. Ya, mana yang tercepat. Dan
pastinya sesudah berhubungan seksual ya. Oke, berarti. Ya, jadi sebelum ada gejala, kita bisa lakukan screening. Karena kalau masih lesi prakanker, terlihat lesi prakanker itu ada SIN 1, SIN 2, SIN 3, cervical intraepithelial neoplasia 1, 2, 3. Kelainan di mulut rahim ini masih dapat disembuhkan 100% dengan terapi seperti krioterapi atau loop excision. Tetapi kalau sudah stadium 1, udah menembus permukaan dari mulut rahim, biasanya memerlukan modalitas terapi yang lebih canggih. Baik. Gitu ya, berarti memang gejalanya awal itu jarang terjadi ya dok ya? Ya, biasanya tidak bergejala. Tidak bergejala. Oke dok. Mungkin kalau dari sisi medis dan data yang dilihat dok, kanker serviks ini apakah termasuk banyak gak sih dok terjadi di Indonesia? Ya, berdasarkan data dari penelitian tahun 2021, kasus baru kanker serviks ini sekitar 36.000 per tahun, dan dapat menyebabkan kematian ibu karena kanker serviks 21.000 tiap tahun di Indonesia. Ya, sedangkan di dunia sendiri kasus baru kanker leher rahim ini terjadi 500.000 kasus baru tiap tahunnya, dan separohnya itu 250.000 dapat menyebabkan kematian pada wanita dikarenakan kanker leher rahim. Ya. Jadi di Indonesia itu kanker payudara itu yang nomor 1, yang kedua kanker leher rahim. Tetapi penyebab kematian tertinggi pada wanita dikarenakan kanker adalah karena kanker serviks. Padahal kanker serviks ini sudah ada pencegahannya, yaitu pencegahan primer dengan vaksinasi HPV atau pencegahan sekunder dengan IVA test, pap smear atau HPV DNA test. Jadi tertinggi ya dok ya, pertama penyebab kematian wanita. Oke, kalau di RSUD 45 Kuningan sendiri dok, apakah dokter sering menangani dok wanita-wanita dengan kanker serviks? Ya, untuk di RSUD 45 Kuningan memang penelitian kita belum ada ya. Tetapi untuk angka kejadiannya terkadang kita menemukan 2 pasien tiap minggu atau bahkan lebih. Biasanya yang kita temukan sudah bergejala ya. Pasien dirawat dikarenakan perdarahan, anemia, atau keluhan setelah berhubungan berdarah yaitu. Sehingga kita memerlukan biopsi. Kita harus memeriksa ya dan mengambil contoh jaringan. Kemudian biasanya kalau di rumah sakit umum RSUD 45 dikarenakan fasilitas, biasanya kalau sudah kita diagnosis dengan biopsi itu, kita akan rujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Oke, baik dok. Mungkin dok, tadi kan perjalanan penyakit kanker serviks itu lama ya dok. Apakah ada kelompok usia tertentu dok yang lebih rentan mungkin terkena kanker serviks itu sendiri? Ya, kelompok usia tertentu ya. Tadi kejadiannya kanker serviks kan lama ya, 17 tahun setelah hubungan seks yang pertama. Biasanya wanita Indonesia itu berhubungan seks sekitar usia 18 tahun ya. Nah, umur 18 tahun biasanya berarti umur yang rentan antara 30 sampai 45 tahun ya, sering kali ditemukan. Sehingga umur-umur itu sebaiknya rutin melakukan pemeriksaan pap smear tiap 3 tahun atau tiap 5 tahun jika dilakukan pap smear dengan HPV DNA test yang hasilnya normal. Baik, jadi tergantung ya dok kita memulai seksual activity-nya di umur berapa ya. Nah juga kan di sini tadi disebabkan oleh human papilloma virus ya dok ya. Bisa dijelaskan nggak dok mungkin hubungan antara human papilloma virus sama kanker serviks itu sendiri? Ya, tadi human papilloma virus adalah penyebab ya. Dulu kanker kita tidak tahu penyebabnya apa. Tetapi sekarang berdasarkan penelitian, human papilloma virus adalah virus yang biasa ada di udara, di alam terbuka. Ya, dia masuk ke dalam leher rahim, pastinya melalui hubungan senggama ya. Nah, kemudian dia akan diam kalau dia imunitas tubuhnya bagus, sehat, ibunya dia akan hilang dalam 2 tahun. Tetapi berdasarkan penelitian, 75% itu
wanita yang terkena virus ini akan dia menetap ya. Kemudian setelah terpapar dia akan berkembang menjadi metaplasia squamosa, kemudian bisa menjadi sin 1, 2, 3 dan suatu saat setelah 17 tahun itu akan menjadi kanker serviks. Kanker serviks stadium 1 jika tempatnya ada di menembus permukaan dari serviks dan masih ada di serviks ini. Kemudian stadium 2A kalau sudah mengenai vagina bagian atas, 2B parametrium di tepi dari rahim sini. Kemudian 3C jika menyebabkan perbuntuan dari saluran yang ke arah ginjal, dan 4B jika sudah keluar dari rongga pelvis. Okay. Nah, nanti terapinya biasanya kalau masih lesi prakanker atau sin 1, 2, 3 adalah krioterapi. Terapinya lebih sederhana, bisa dikerjakan dengan dokter obstin umum ya, seperti saya. Kemudian kalau sudah stadium 1, mungkin memerlukan pengangkatan rahim, atau stadium 2 ke atas, harus sinar, kemudian kemoterapi, dan target terapi. Oke, baik. Tadi kan salah satunya virus ya dok. Apakah ada faktor lain mungkin yang bisa menyebabkan wanita itu terkena kanker serviks atau resiko yang lebih rentan? Ya, untuk faktor resiko kanker serviks sendiri, yang pertama tadi menikah di usia muda ya, yaitu kurang dari 14 tahun dapat meningkatkan terjadinya resiko kanker serviks hingga 14 kali atau lebih, 12 kali atau lebih. Kemudian kalau hubungan seks pertama sebelum 18 tahun dapat meningkatkan kanker serviks 8 kali atau lebih. Kemudian jika tentunya bergonta-ganti pasangan ya dok ya, lebih dari satu. Kemudian jika pernah terpapar infeksi menular seksual yang lain seperti keputihan dikarenakan gonorea, sifilis, herpes ya, atau ibunya pasiennya merokok, atau faktor genetik dapat meningkatkan faktor risiko meskipun sedikit ya. Berarti perempuan yang belum menikah pun tetap beresiko tinggi ya dok untuk terkena kanker serviks mungkin bila seksual aktivitasnya tidak aman ya dok. Yang belum menikah? Iya. Ya kalau sudah berhubungan meskipun belum menikah ya pasti bisa terkena kanker serviks ya. Gimana dengan faktor keturunan dok? Apakah kanker serviks ini termasuk penyakit yang diturunkan dari genetik atau keluarga? Ya, untuk faktor genetik memang seperti ibu atau saudara perempuan pasien yang juga mengalami kanker serviks dapat meningkatkan risiko untuk terjadinya kanker serviks. Tetapi tidak diturunkan secara langsung. Jadi tidak pasti pasiennya akan terkena kanker serviks jika ibu atau saudara perempuannya terkena kanker serviks. Oke, baik. Begitu mungkin ya, jadi belum tentu ibunya kanker serviks, anaknya juga akan mengalami ya dok? Iya. Mungkin kita lanjut ke segmen berikutnya dok. Ini segmen paling menarik, itu tentang mitos atau fakta. Karena mungkin di luaran masyarakat masih awam tentang kanker serviks, jadi mungkin banyak hoax-hoax yang perlu diluruskan dok, beberapa pertanyaan. Kita lanjut ya dok. Pertama, mitos atau fakta dok, kanker serviks itu cuman bisa kalau sudah menikah? Fakta ya. Karena tadi masuknya port di entry atau masuknya virus itu adalah di mulut rahim, sehingga tidak mungkin kalau tidak berhubungan, kemungkinannya sangat kecil ya untuk virus HPV bisa masuk ke dalam rahim. Oke gitu. Yang selanjutnya dok, mitos atau fakta, kalau sudah vaksin katanya berarti kita nggak perlu lagi pap smear? Mitos dok. Mitos dok. Ya. Jadi kalau kita sudah vaksin, kita tetap harus memeriksakan secara rutin ya dok, yaitu pap smear setiap 3 tahun atau IVA test. Itu adalah metode pilihan yang utama dok di Indonesia, dikarenakan harganya sangat terjangkau dok dibandingkan pap smear ya. Kemudian pap smear dengan HPV DNA test. Ya, HPV DNA test ini lebih sensitif dok, karena virus HPV ini kan disebabkan ada jenisnya ada 150 strain atau lebih ya.
Dia ada yang resiko tinggi dan ada yang resiko rendah. Yang resiko rendah itu seperti tipe 6, 11 dapat menyebabkan kutil atau kondiloma acuminata ya, atau jengger ayam. Dan yang tipe yang resiko tinggi 16, 18, 31, 33, 51, 52, 58 itu sudah ada vaksinnya ya. Yaitu Gardasil nonavalen maaf menyebut mereknya. HPV nonavalen ya. Itu bisa mencegah hingga 90% penyebab kanker serviks ya. Ya. Jadi HPV DNA tes ini dia lebih sensitif, dia bisa dilakukan mandiri oleh pasien ya. Tidak perlu datang ke dokter. Dan untuk saat ini harganya juga sudah murah karena Indonesia kita sudah menemukan pemeriksaannya sekali periksa bisa 150.000 ya. Berarti tadi IVA tes juga sangat murah ya dok ya, bisa dilakukan di puskesmas terdekat Ya, mungkin ya. bisa di bidan Bisa atau di puskesmas untuk IVA tes. Cuman sayangnya di Indonesia kita pemeriksaannya masih sangat kurang ya dok. Karena kesadaran masyarakat masih sangat kurang untuk melakukan pencegahan kanker serviks ya. Sehingga beban negara untuk pembiayaan kanker serviks ini masih tinggi dok. Ya. Untuk di Indonesia pap smear baru dilakukan 7% dok pada tahun 2023 dengan target screening kanker serviks itu 70% seharusnya. Masih jadi PR ya dok Ya, bagi kita. Itu masih menjadi PR untuk kita tenaga kesehatan dok. Iya. Terus dok lanjut, mitos atau fakta, pap smear itu katanya sakit dan berbahaya dok. Mungkin salah satunya ini, jadi orang-orang atau wanita-wanita jadi banyak takut dok kalau mau pap smear. Ya pastinya mitos ya dok. Iya. Karena pap smear itu tidak sakit ya. Kita kan melakukannya juga gentle dan juga itu dipasang alatnya namanya cocor bebek seperti bebek mulut bebek. Nah, untuk melihat serviksnya itu juga ada ukurannya disesuaikan sehingga tidak sakit ya, karena sesuai ukuran dan juga nanti diolesin jelly dulu dok sehingga tidak sakit. Jadi nggak usah takut mungkin teman-teman yang mau cek pap smear karena di handle oleh nakes yang berpengalaman tentunya. Siap, dok. Iya. Oke dok, lanjut, mitos atau fakta dok, setelah kita dapat sebenarnya vaksin itu hanya diberikan pada remaja, jadi dewasa udah telat dapat vaksinnya. Mitos dokter. Ya. Jadi vaksin HPV ini bisa kita berikan untuk wanita atau pria juga ya, mulai usia 9 sampai 45 tahun ya, untuk mengcover mencegah kanker serviks, kanker vagina, kemudian kanker anus ya, juga kanker penis pada laki-laki ya. Nah, tetapi waktu yang paling ideal adalah diberikan pada saat pra remaja atau usia 11 sampai 12 tahun. Dikarenakan pada usia ini anak-anak memiliki respon imun yang sangat baik untuk membentuk kekebalan terhadap virus human papilloma virus ini, dok. Oke, jadi belum ada kata telat ya, dok ya, sebelum 45 tahun. Iya. Sebaiknya memang 6 bulan sebelum hubungan seks yang pertama. Dan ini vaksin ini dapat melindungi lebih dari 10 tahun ke depan, dok. Oke, baik, dok. Lanjut, dok. Mitos atau fakta, katanya kanker serviks itu diam-diam menyerang karena tidak ada gejala awalnya. Benar, dokter. Itu fakta, dok. Jadi dia itu memang silent killer ya. Jadi awalnya tidak bergejala, tidak seperti virus influenza yang menyebabkan kita badan pegal-pegal atau virus MERS-CoV ya, yang menyebabkan kita batuk-batuk. Tapi virus HPV ini dia datang aja, sudah nempel di dalam rahim, kita nggak ngerasa badan pegal-pegal atau pusing ya. Ya, tapi kejadiannya itu nanti lama dia, 17 tahun baru keluar gejalanya. Oke. Itu ya mungkin teman-teman tadi pernyataan-pernyataan mitos atau fakta sekarang sudah bisa diluruskan ya dok, jadi nggak kemakan hoax lagi. Mungkin dok, untuk apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah kanker serviks itu sendiri, terutama bagi kita-kita yang masih sehat? Ya, pastinya untuk mencegah kanker serviks kita harus
melakukan imunisasi vaksin human papillomavirus ya. Sedini mungkin 9 tahun atau 11 tahun atau sebelum menikah. Kalau sudah menikah juga masih boleh hingga 45 tahun ya. Yang kedua adalah pencegahan sekunder, yaitu dengan IVA test atau pap smear atau pap smear dengan HPV DNA test. Oke, baik. Kalau tadi dok, untuk vaksinnya sendiri apakah ada efek samping yang perlu kita khawatirkan dok? Untuk vaksin cukup aman dokter, ya cukup aman dan biasanya efek samping seperti vaksin hepatitis B yang lain ya, pegal-pegal, nyeri lokal saja, atau kadang sedikit demam, tapi kita bisa minum paracetamol. Cukup. Baik dok, berarti cukup minim ya dok, minim efek samping, mungkin hanya awal-awalnya cukup saja. aman dokter. Ya. Mungkin dok, selanjutnya untuk pap smear sendiri tadi ada kategori tertentu nggak dok? Mungkin dilakukan seberapa sering dan apakah semua perempuan itu wajib untuk melakukan pap smear? Ya, jadi pap smear itu sebaiknya dilakukan pada wanita yang sudah berhubungan seksual 3 tahun setelah hubungan seksual yang pertama, jika kurang dari 21 tahun atau usia 21 tahun ya. Tetapi sebaiknya karena di Indonesia kita kan timur ya. Jadi yang sudah menikah dok, harus yang sudah menikah. Pap smear dilakukan pada orang yang sudah menikah ya dok sudah ya. Menikah dokter. Setiap 3 tahun ya jika hasilnya normal atau pap smear dengan HPV DNA test setiap 5 tahun jika hasilnya normal hingga usia 65 tahun dokter. Baik dok. Mungkin dok dari dokter sendiri ada nggak dok pesan khusus bagi perempuan atau keluarga yang sedang menghadapi kanker serviks itu sendiri dok? Ya untuk ibu-ibu yang sedang menghadapi terapi kanker serviks, tetap semangat, jangan menyerah, selalu mencari dukungan dari keluarga, teman atau kelompok pendukung, kemudian melakukan kontrol rutin dan mengikuti anjuran dari dokter untuk pengobatannya. Kanker serviks ini bisa diobati dan sudah banyak yang pulih kembali dokter, sehingga tidak perlu khawatir. Kemudian untuk kerabat yang memiliki kerabat kanker serviks sebaiknya juga melakukan pencegahan sekunder, yaitu dengan tes IVA atau pap smear secara rutin. Jadi intinya tetap semangat ya dok ya, untuk dok. para penderita ataupun keluarga yang sedang menghadapi kanker serviks itu sendiri. Ya. Oke dok, mungkin kita lanjut ke pertanyaan teman-teman yang lagi menonton ya dok ya di siap, Instagram. Pertama ada dari username Aklaku dok, apakah dari pola hidup seperti makanan dan minuman bisa menjadi penyebab kanker serviks dok? Kanker serviks penyebabnya tadi sudah kita bahas, yaitu virus human papillomavirus ya. Jadi itu lebih ke arah gonta-ganti pasangan penyebabnya, atau pernah terkena infeksi menular seksual lainnya seperti herpes atau gonorea, sifilis, sehingga mulut rahimnya itu imatur ya, radang, mudah masuk virus human papillomavirus. Kemudian berhubungan kurang dari umur 18 tahun, serviksnya masih imatur, masih rapuh, sehingga virus mudah masuk. Oke. Jadi sebenarnya tidak berhubungan dengan makanan atau minuman dokter. Tidak berhubungan dengan makanan minuman, tapi mungkin pola hidup juga ya dok ya, harus lebih sehat supaya imunnya juga tetap sehat. Siap dokter. Lanjut dok ke pertanyaan selanjutnya dari Asime itu, halo dok, selamat siang, izin bertanya, jika sudah didiagnosi mengalami kanker serviks stadium 1B3, apakah bisa sembuh dan apakah harus di kemo dok? Terima kasih. Ya, untuk kanker serviks ya stadium 1B3 memang cukup besar ya. Biasanya kita pasti akan rujuk ke dokter subspesialis onkologi ya. Pasti akan memerlukan kemoterapi dok. Selain kalau memungkinkan mungkin angkat rahim ya dok. Tapi pasti memerlukan kemoterapi dok, dan sinar juga. Dan target terapi atau brachyterapi ya dok.
Jadi supaya lebih mungkin pengobatannya lebih berkualitas, Komprehensif, komprehensif ya dok. Jadi dilakukan kemoterapi dan mungkin sinar ya dok. Ya. Baik gitu teman-teman, pertanyaannya sudah dijawab oleh Dr. Laura, spesialis obgyn. Seru banget tentunya, sangat mencerahkan banget obrolan kita hari ini. Terima kasih banyak kepada Dr. Laura yang sudah mau dan hadir. Dr. Ayu. Iya, sama-sama dok, berbagi insight bagi kita semua. Juga terima kasih kepada penonton yang sudah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Semoga bisa jadi pengingat bagi kita bahwa deteksi kanker serviks itu penting dan menjaga kesehatan reproduksi itu bagian dari mencintai diri kita sendiri. Sebelum saya menutup podcast ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian atau ke keluarga, pada orang-orang yang kalian sayangi. Sampai ketemu di podcast kita selanjutnya. Tetap sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.